Udah amat. Terus agak sih kayak gini, dia nggak akan astagfirullah kayak copot. Sorry. Nafsu. Jadi gue itu kalau kayak makeup di lokasi syuting di mana-mana gitu, kayak gak pernah ada yang komen sih, tapi sampai terakhir kemarin gue syuting film Silence tahun lalu, layar lebar tapi belum tayang. Terus gitu orang makeupnya ada satu yang ngomong kayak, Cak, kamu tuh kalau pakai lipstick gini, dia meragain. Terus kalau pakai pipi, kalian tadi merasa gue gitu nggak sih, kayak sengotot itu? Gue nggak tau kenapa, mungkin gue punya kayak over energy, jadinya kayak makeupnya kayak barbarian. Oke, sekarang kita pakai apa? Menyisir alis. Makeup favorit brand apa? Tidak ada. Saya pakai makeup apa saja. Bisa brand Indo, bisa brand Euro, bisa brand Americano, brand mana saja jadi. Yang penting jatuhnya bagus di muka dan suka warnanya. That's it sih. Caca, please change your hair color. Sorry banget buat Fatima Zahra, gue mengganggu your peace of mind, but I'm being me and I'm loving it, and I'm not sorry about it because I'm not bothering anyone, I'm not hurting anyone. Dengan warna rambut seperti ini gue nggak nyakitin hati siapapun dan nggak juga jadi merasa lebih hebat dari siapapun. Pokoknya there's nothing wrong with it for me. Tapi kalau merasa terganggu, mudah-mudahan lo akan merasa lebih damai jika lo stop nonton gue sekarang. 5 menit berlalu. Siapa tuh yang ngomong Rina Putri? Oke, maaf, fokus. Makeupnya. Aku jadi lupa, ngeblank. Apa nih sekarang? Lipstick. Oke. Lipsticknya tuh ya, gue maunya kayak yang udahlah biasa aja, nggak usah yang terlalu zoom gini. Kadang tuh kalau kayak lagi semangat ngomong suka lupa nafas ya. Apa sih intinya? Sayang, kedipin mata dong, apa sih? Gitu. Siapa tadi yang ngomong? Kepo dengan skincare. Cak, kedipin mata dong. Teddy Ramdhani. Apa sih? Oh gini ya Allah. Terus udah gitu apa lagi? Kak Caca ingat film Bidadari nggak, Kak? Enggak. Amnesia kalau gue nggak inget lah. Terus apa lagi? Komennya berhenti. Bentar. Skincare rutin Caca. Oke, akan gue jawab. Gue pengen yang lebih coklat sih lipsticknya. Apa gini bagus ya? Coba kita. Gue tuh kayak ratunya, serah deh ya. Pokoknya itunya mencampur-campur lipstick. Jadi bisa kayak pakai. Lupa nafas mati dong, Kak. Ada yang komen gitu. Ampun. Kalian lucu. Lebih lucu dari saya. Oke. Wih, rame banget gila yang live. Gue jarang lo live selama ini, sumpah. Makasih ya semuanya. Kayak gue kurang suka sih sama warna lipsticknya. Coba kita tipisin dan ganti dia. Kita buang dia jauh-jauh. Kita replace dengan lipstick lain. Oke. Jadi berapa menit nih tutorial makeupnya? Gue juga nggak tahu. Udah kita have fun saja sambil makeup, nggak usah ada pressure kayak kompetisi gitu. Ini kan bukan kayak Olimpiade makeup. Ngerti nggak sih lo? Puter kameranya ke kiri, cahayanya nggak rata. Allah, perfeksionis ya. Buat live nggak apa-apa lah, biarin. Ribet tuh, udah telanjur. Belum, bukannya ini kan salah ngambil. Gue kan kebanyakan gaya tadi, kebanyakan ngomong. Oke. Gue dari tadi kayak bercanda bercindi. Padahal sebenarnya yang mau gue lakukan dengan makeup ini adalah ngajar. Kalian percaya nggak sih, seorang pengajar kayak gini, rambutnya kayak gini, tuh lihat tuh, rambutnya kayak gini, terus kayak ngomongnya bercanda sana sini, tapi itu dia sih, jujur aja gue ngerasa kayak kalau misalnya ada orang yang merasa gue bisa mengimpact hidup mereka, dan mereka sampai minta gue untuk mengajar karena mereka percaya gue punya impact itu untuk bisa untuk lebih banyak orang, then I would love to do it. Jadi gue apa sih ini lipstiknya mana ya, ngomong-ngomong dari tadi kakak-kakak nih, dia akhirnya ketemu. Hanya perlu
perlu fokus 1/4 detik ketemu lipstiknya. Iya, jadi gue makeup ini tuh buat gue bikin online course, terus akan launching malam ini, lalalalalalala, tuh kan yang ngajar kayak gini. Tapi itu dia indahnya adalah gue dipercaya dan gue nggak peduli, gue pengen justru mendobrak, itulah kerjanya Marshanda, mendobrak, nggak ngerusak sih, yang kayak hal-hal yang kayak apa sih bikin orang-orang kayak kenapa dia orang, kenapa dia kenapa lagi, tapi actually I'm just being me. Dan gue menjadi orang yang otentik, tapi at the same time gue jujur aja kalau gue ada momen-momen dimana gue lagi jatuh, dimana momen-momen gue lagi grow, lagi bangkit, lagi sukses, atau lagi ada kekurangan, gue honest about it gitu loh. Dan gue nggak mau kayak sok-sok, kayak bukan sok-sok sih, tapi berubah menjadi kayak proper online course teacher. Selamat pagi semuanya. Itu mah ini ya, news anchor. Gimana sih kalau kayak guru-guru gitu? Ya pokoknya gitulah, gue kayak tetap mau jadi diri gue padanya. Pakai lipstick dulu ya kakak-kakak, bentar. By the way, barusan gue melihat apa yang orang-orang banyak bilang, Caca tuh kalau ngomong jutek. Padahal gue gak nyadar. Tapi barusan gue lihat kayak itu di kaca. Di apa nih namanya nih? Selfie live. Gue kalau ngomong jutek ya kadang-kadang, kenapa ya? Oke. Milaiki. Apakah kalian menyukai lipstick ini? Ceritanya kayak influencer makeup beauty gitu kan. Oke. Sekarang kita fokus dengan bolehlah maskara. Gue tuh paling males pakai maskara demi apapun. Perfect, thank you Rivaldi. Terima kasih. Pokoknya semenjak masuk March Tribe, aku jadi semangat dan lebih tahu gimana menyikapi orang-orang yang suka body shaming ke aku. Thank you Kak Caca. Sama-sama juga dengan senang hati. Aku senang banget sharing di March Tribe. Sharing tiap hari. Dan kalian selalu dapat full version of everything. So you're amazing people. Gue capek ngomong. Maaf ya. Gue minta maaf sih. Orang jujur nggak salah. Nggak nyakitin siapa-siapa. Oke. Tunggu nafas dulu. Sekarang pakai maskara. Boleh nggak sih gue pasang musik? Boleh kali ya. Nggak kayak ilegal gitu dan terlarang. Sebentar. Tapi nggak ganggu nggak sih kayak sambil ngomong sambil musik tuh? Gue tuh saking nggak bisa multitaskingnya sampai nggak bisa ngobrol kalau ada suara musik yang terlalu keras. Jadi gue tuh puyeng kalau kayak di cafe yang hype dan gaul. Ngerti nggak? Terus kayak lagunya kayak gaul dan loud. Dan gue lama-lama di situ ngobrol sama teman gue, pulang-pulang gue kayak duar gitu kan. But that's just me, not everyone's like that. Tadi tuh ini bener belum sih? Alis udah tadi ya. Sekarang, by the way gue nggak tahu nih ada kayak tumbuh sesuatu daging apalah gitu di sini. Tadinya tuh ada di sini, terus tiba-tiba di sini kayak menipis terus pindah di sini tumbuh baru. Kalian ada yang mengalami itu nggak sih? Namanya melasma atau something kalau nggak salah ya. Oke, terus sekarang kita pakai maskara. Ngomong melulu kan jadinya. Loh, kok komennya tiba-tiba hilang? Oh, ada yang ngasih titik 5.000 biji. Gila, kok bisa gitu ya? Jangan entar ke band live-nya. Oh, kalau pasang lagu-lagu yang itu dikenal jadi bisa ke band live-nya ya? Ya udah, baik. Tuh kan ada lagi yang ngasih titik 1.000 biji. Gak fair gak sih dia kayak gitu? Kayak ngebikin kayak komen-komen jadi gak kebaca banyak. Pegel badan. Makasih sharingnya ya, memotivasi banget bagi gue emak anak 5 yang gagal dalam pernikahan. Ngomong-ngomong soal itu, boleh gak sih share sesuatu sedikit? Keluarga yang dysfunctional itu gak hanya, kan orang mikir kalau anak yang bapak ibunya cerai berarti dia datang dari broken home. Jadi seakan-akan broken home itu tuh kayak kalau orang tuanya cerai. Padahal banyak juga loh broken home yang orang tuanya masih bersama. So kuncinya tuh bukan being together forever, tapi kuncinya how you be together forever sebagai orang tua dan bahagia mencintai satu sama lain dan menghormati satu sama lain walaupun ada bencana, masalah, saling benci lah, berantem, tapi tetap menghormati satu sama lain agar anak belajar itu. That's just what I learned. Wali Kota Pontianak. Siapa tuh maksudnya kamu wali kota Pontianak? Mr. Randy Abizar. Oke, aku gak paham, maaf. Caca nyanyi dong please, jangan aku malu. Oke, kita lanjut.
Kenapa sih harus ada yang Marshanda wali kota Pontianak? Oh, mau aku jadi wali kota? No, I am not into politics. Just so you know, gue sangat tidak tertarik dengan dunia politik. Tidak tertarik. Kan ada kan orang-orang yang kayak gitu. Endut cantik, makasih. Oke, siapa yang boom titik? Nggak tahu tadi siapa. Oke, salam balik buat wali kotanya. Apa sih maksudnya? Buat Pak Wali Kota kamu, lo kenal sama wali kotanya. Salam dari saya. Setuju tuh, emang banyak anak-anak korban broken home padahal ortunya masih bersama, kan benar. Gendutan Kak, ya lo udah dari lama sebenarnya, cuman lo baru lihat gue aja sekarang. Oke, ini namanya dijepit bulu mata. JBM, jepit bulu mata. Ngerti nggak? Oke. Ini kayak udah 5.000 menit ya dari tadi, jadi gagal total. Misi untuk nyelesain makeup dalam waktu berapa tadi gue bilang? 15 menit. Oke, sekarang gue mau pakai maskara. Mana dia? Jadi gue beli maskaranya mini banget karena nggak ada yang jual, maksudnya yang gede. Jadi pertama pakai maskara yang ini buat base, kedua pakai maskara yang ini. Buat laki-laki yang gak peduli, silahkan tetap nonton ya. Enggak sih, kalau nggak mau nonton juga nggak apa-apa. Anyway, soft lensnya merek apa? Kacaca, lupa. Pokoknya udah ditaruh dalam box. Dan maksudnya dalam itu loh boxnya. Apa sih itu mereknya yang banyak banget di semua optik pasti ada. Marshanda udah punya anak berapa sekarang? Baru satu Mas Rido Pratama. Muka bisa merah Kak, iya karena habis berjemur tiap hari dan pakai blush on soalnya lagi make upan. Oke, kita pakai maskara ya. Jadi ini kayak base nya dulu gitu. Tunggu, ini gue kayak harus deketan deh. Oke, lanjutkan maskaranya. Gue ngacanya bener-bener di kamera live ini. Apa pakai kaca beneran boleh kali ya? Gak harus kayak gitu juga sih Cak. Terus kayak kotor dengan berblush onan. Bentar ya. Oke. Kalian sabar menunggu saya ya, karena orang sabar pencernaannya lancar. Lucu nggak? Nggak ya, jadi saya pengen lihat reaksinya. Lucu nggak tadi joke-nya? Gue kadang-kadang suka kayak pengen nge-joke yang bagi gue lucu, ternyata bagi orang nggak lucu sama sekali. Tapi gue tetep aja ngebanyol ala-ala Caca yang apapun itulah deskripsinya. Waalaikumsalam Kak Caca. Waalaikumsalam Kak Caca, kapan sinetronan lagi? Aku kemarin habis syuting layar lebar sayang, 2 film tapi belum tayang dan belum ambil sinetron lagi. Oke, maskara satunya. Terus ini tuh kayak kecil banget ya, saya jadi kayak susah. Kan ada hidung di sini, ngerti nggak? Jadi kayak dia tuh kayak kurang panjang, nanti gue kasih lihat deh. Kan kayak bingung juga ya, gimana sih bapak ibu yang bikin? Dari mana nih negaranya, gue juga lupa. Oke, I can do it like that. Ya, jadi malam ini gue mau launch online course Brave Soul. Dan itu benar-benar small group of people. Jumlah orang yang diterima dibatasin dikit banget. Kita nggak mau melebihi 50. Dan karena gue pengen kayak connect dengan orang-orang yang bener-bener ini. Gue ngeliat jarang banget di Indonesia orang yang se-freak gue. Bukan se-freak in a great way, I think ya. Gue tuh addict in a great way lagi dalam hal yang namanya belajar. Gue bisa ibaratnya gini, daripada beli iPhone baru, gue mendingan ngambil online course yang harganya seharga iPhone baru yang iPhone 13 Pro Max. Mendingan gue beli kursus online atau kayak coaching bulanan atau counseling, pokoknya apapun yang berhubungan dengan growth, dan gue mendingan spend money ke situ daripada beli gadget baru, baju branded, tas branded. Gue banyak loh tasnya kayak
I just don't care about the brands. I just like their designs, and that's what's important menurut gue. But anyway, karena itu gue melihat di Indonesia tuh kayak gue nggak tahu apakah berapa banyak orang yang kayak gue, dalam arti willing untuk invest pengeluaran terbesar pertama dalam hidup gue ya. Kalau ada kategori pengeluaran, kan ada namanya kategori entertainment, kategori kehidupan bulanan, fix bulanan, pengeluaran bulanan, listrik gitu-gitu kan, pulsa, lalala, makan, terus gitu. Ada juga kategori apalagi sih dalam hidup ini, perawatan diri, beauty, misalnya skincare, sabun, makeup. Terus ada juga yang namanya kategori pendidikan. Nah, gue ngeluarin uang itu paling banyak dalam hidup gue di kategori pendidikan, dan itu udah gue kalkulasi dari dulu, dan memang ya udah, setelah gue lihat ya memang benar pada faktanya itu yang terjadi. So, karena gue tidak yakin dan belum tahu apakah rasa yang gue sering alami bahkan setiap saat ketika belajar, dimana gue ngerasa kayak ngerti gak? Kayak kesurupan kebahagiaan, dan kayak karena dapat knowledge yang wow, jedar gitu, ngerti gak? Jadi kayak itu tuh gila banget loh. I get like, gue nyebutnya kayak intellectual high. But of course, dengan belajar kita juga harus mempraktekkan, dan kadang-kadang mempraktekkan itu nggak gampang. Mungkin karena itu hidup gue jadi berat. Mungkin kalau kalian yang sering pernah tahu kayak history hidup gue, banyak sekali kayak up and down yang gue alami, dan semua itu terjadi karena ya gue orangnya selalu mau belajar dan selalu mau menantang diri untuk grow, yang kadang-kadang gak semua orang, apalagi di culture yang berbeda dengan cara pandang yang gue yakini, misalnya dalam hal-hal tertentu ya, itu berbeda gitu. Jadinya mungkin ada momen-momen zaman dulu di mana orang bingung sama gue, kecewa, bahkan sampai ada kayak tahun di mana 4 tahun kali setelah proses gue my darkest period of my life deh, di mana gue nggak ada yang percaya, nggak ada manajer yang mau kerja sama gue, nggak ada tawaran-tawaran sinetron. Itu adalah setelah gue cerai dan setelah gue memutuskan untuk membuka hijab. Dan 4 tahun itu pun nggak hanya apa ya, dari luar yang jarang ada tawaran gitu. So I made so very apa ya, uangnya dikit banget, maksudnya dibanding dulu sebelumnya penghasilannya ya, kayak dari yang aktif parah, dan gue tidak peduli dengan itu. Gue nggak peduli karena gue punya mission. Gue nggak peduli tadinya gue bisa make a lot of money dengan reputasi image zaman dulu Marchanda, terus kayak tiba-tiba 4 tahun ngilang, dan tapi lihat gue tetap konsisten untuk jadi otentik, jadi jujur, jadi diri gue. Nah itu mission gue. Sampai akhirnya gue sering banyak share soal mental health di YouTube channel gue Marsh, di Instagram ini, di macam-macam deh, dan setiap interview dan lain-lain. Dan tiba-tiba sebuah perusahaan internasional yang pernah mempublish salah satu online course bersama Dr. Shefali Sabari. Buat kalian yang nggak tahu Dr. Shefali, coba deh search Dr. Dr. Shefali. Dia tuh guru di Mind Valley juga. Buat kalian yang tahu Mind Valley ya mungkin tahu Dr. Shefali. Jadi company ini sekarang expand ke Indonesia, dan mereka approach gue untuk bikin online course. Jadi gue kayak gila, dari gue yang kayak nggak ada manajer yang mau percaya, nggak sering bokeh ya kan, nggak punya duit karena kayak penghasilannya dikit banget, sementara pengeluaran juga tetap ada, terus jadi harus berhemat banget, gaya hidup harus berubah. Tapi sambil itu gue konsisten menyebarluaskan tentang mental illness gue yang gue openly share publicly, dan jadi banyak orang yang lebih aware. Jadi banyak orang yang lebih aware tentang mental health di Indonesia. Coba ingat gak sih kayak 10 tahun lalu mana ada sih orang ngomongin bipolar? Ya kan, sampai ada gue ngomong, sampai ada gue buka. Mungkin ada yang udah tahu, tapi kayak it's not a public discussion gitu loh. So gue bangga gitu untuk mengalami kegagalan-kegagalan yang gue alamin. Gue bangga banget karena kegagalan-kegagalan itu adalah tanda bahwa gue real, gue kalau misalnya memang ada kalau kita ngomongin ini ya soal
perbedaan cara pandang dalam spiritualitas gitu. Ada yang merasa bahwa wah Caca mengalami kemunduran secara spiritual. Apa ya tadi gue mau ngomong, gue lupa kan. Iya, maksud gue gini, gue mengizinkan diri gue untuk make mistakes. If you see it as a mistake, it's okay. Tapi gue melihat apa yang gue alami dalam hidup gue itu personal, dan yang gue, kalau kalian memilih untuk melihat itu sebagai kekurangan, sekarang rambut gue kayak gini, dulu gue hijaban, kalian lebih suka Caca Bidadari yang baik-baik, yang lalala, dan gak suka Caca yang sekarang, itu benar-benar hak kalian. Itu benar-benar hak kalian, dan gue nggak sebel atau kayak sakit hati karena itu, karena it doesn't have anything to do with me, it's your feelings, dan gue cuman punya tempat untuk menghormati itu. Tapi anyway, ya karena gue sharing selalu secara otentik, secara jujur up and down gue, akhirnya si perusahaan internasional ini yang lagi expand ke Indo approach gue dan ngajak bikin online course namanya Brave Soul, karena mereka check on my background gitu ya, kayak kriminal dicek backgroundnya. I mean they check on my track record. Dan kayak mereka ngeliat apa yang gue share, dan mereka ngeliat intention gue, dan mereka juga tahu bahwa value gue it's not, ya making money is great, making and having a lot of money tuh menyenangkan, terkenal viral lalala, tapi ya there's some good feelings for it. Gue bukan tipe orang yang harus terkenal, yang harus jadi spotlight, yang harus berada di tengah kalau tiap foto, you know, stuff like that. Gue nggak tipe yang kayak gitu, tapi value gue adalah gue mau authentic, that's it, titik, sampai gue mati nanti. Jadi kalau sebagai guru online course rambut gue merah, biru, ungu, hijau, magico, hibiniu, then that's me, then I think I'm beautiful still. Dan bukan beautiful karena muka gue, matanya bentuknya apa, hidungnya apa, mulutnya apa. No, because in my heart, gue percaya diri kalau gue membagikan hati yang tulus. Titik. Gitu loh. Keren juga ya speech-nya. Speech mendadak gitu di tengah-tengah make up kakak. Oke. Udah selesai kayaknya, ini maskaranya ini udah puas, bulu mata gue kayaknya dipakein maskara. Tunggu, yang ini belum. Oke. Right. Udah, sumpah makeup gue gini doang. Kan bener kan kalau nggak sambil ngobrol, ini semua tuh bisa selesai lebih cepat. Semua ini tuh gara-gara lo, tau nggak? Lo orang gue yang mau live. Tapi menurut saya karakter Caca seperti Lala di Bidadari. Tetapi Caca mau jadi berubah. Gak ngerti maksudnya sayang. Aku mau, ya nggak apa-apa. Aku nggak ngerti juga nggak apa-apa. Nggak harus ngerti. Alright, I'm done. So I'm gonna do my thing now. Doain ya nanti malam online course-nya berjalan dengan lancar dan